Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan kami harapkan kita senantiasa punya kabar menggembirakan di pagi hari ini. Dan terimalah salam ukhuwah Islamiyah dari keluarga besar SMA Negeri 1 Soko Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Sujito, MPD, Kepala SMA Negeri 1 Soko, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan Tenaga Kependidikan SMA Negeri 1 Soko, Bapak Ibu orang tua wali peserta didik kelas 10, 11, 12 SMA Negeri 1 Soko, siswa-siswi kelas 11 dan 12 SMA Negeri 1 Soko, dan khususnya peserta MPLS tahun 2020-2021 kali ini yang luar biasa dan hebat tentunya. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang Maha Rahman, Maha Rahim. Bacaan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kita haturkan kepada beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau. Mudah-mudahan kita tetap diakui umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Peserta MPLS dan seluruh warga SMA Negeri 1 Soko dimanapun berada, baik yang hari ini hadir di perpustakaan SMA Negeri 1 Soko maupun yang menyaksikan melalui live streaming Microsoft Teams atau YouTube, kami ucapkan selamat pagi dan semoga senantiasa sehat selalu. Hari ini kita laksanakan tak lain adalah menindaklanjuti dari surat keputusan bersama 4 menteri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, bahwasanya terkait pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa pandemi COVID-19. Berikutnya yaitu panduan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru tahun pelajaran 2021 SMA Negeri 1 Soko, yang mana mengharuskan kita melaksanakan kegiatan secara daring, mengingat daerah kita bukan zona hijau. Peserta didik yang kami banggakan, yuk kami sapa dulu yang sudah bergabung melalui channel YouTube maupun Microsoft Teams. Silahkan persiapkan diri kalian sebaik mungkin, karena MPLS sangat penting bagi keberlangsungan pembelajaran kalian selama 1 semester ke depan, terlebih selama 3 tahun ke depan selama menjadi siswa SMA Negeri 1 Soko. Kami harapkan kalian bisa menempatkan diri sebaik mungkin, walaupun kita belum bisa bertatap muka di sini, setidaknya melalui daring kalian bisa menunjukkan titik yang baik dan menunjukkan attitude yang baik dan suatu Soko yang luar biasa dan hebat pastinya. Baik, semuanya saja perkenalkan saya Happy untuk Khairul Umatin, biasa dipanggil Happy, untuk menemani acara pembukaan pada kesempatan pagi hari ini. Seluruh rangkaian acara yang telah kami susun diantaranya: 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3. Sambutan Ketua Panitia, 4. Sambutan Kepala SMA Negeri 1 Soko, dilanjutkan dengan pernyataan pembukaan MPLS tahun 2020-2021. 5. Penyerahan secara simbolis buku panduan MPLS 2020-2021. 5. Doa, dan 6. Penutup. Baiklah, langsung saja kita buka acara pada kesempatan pagi hari ini dengan mengucap Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, melanjutkan acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin kami mohon berdiri.
tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangsa jiwanya, bangsa badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baiklah, mari kita saksikan bersama sambutan Ketua Panitia Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah SMA Negeri 1 Soko tahun pelajaran 2020-2021. Kepada yang kami hormati Bapak Mugit Suhanto, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Soko, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Soko, serta anak-anakku serta MPLS tahun 2020 yang berbahagia. Laporan kegiatan masa pengenalan lingkungan di sekolah SMA Negeri 1 Soko tahun 2020. Dasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendidik Pemerintah Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. 4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang kegiatan ekstrakurikuler pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah. Surat Edaran Dirjen Kemendiknas Dirjen Diknasmen Nomor 6197 tanggal 13 Juni 2019 tentang pengenalan lingkungan sekolah atau PLS. Keputusan 4 Menteri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Nomor 516 Tahun 2020. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19.
Panduan masa pengenalan lingkungan sekolah dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tahun 2021. Tujuan kegiatan: 1. Mengenali potensi diri siswa baru. Yang kedua, membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitar. 3. Menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru. Yang keempat, mengembangkan interaksi positif antar siswa dan warga sekolah. 5. Menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, dan sikap saling menghargai. Yang keenam, membangun pendidikan karakter melalui proses MPLS. 7. Memahami pelaksanaan dan melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Waktu pelaksanaan. Masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru dilaksanakan dalam waktu 3 hari, yaitu dimulai tanggal 13 Juli sampai dengan 15 Juli 2020, waktu jam 8 sampai jam 12. Peserta yang mengikuti MPLS pada SMA Negeri 1 Soko berjumlah 251 siswa, terdiri dari laki-laki 111 anak, perempuan 140 anak, yang dibagi menjadi 10 gugus dan masing-masing gugus didampingi oleh 1 orang guru. MPLS dilaksanakan secara live streaming melalui aplikasi Microsoft Teams. Demikian laporan panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita dengarkan bersama sambutan Ketua Panitia dari Bapak Mugit Suhanto selaku Wakil Kesiswaan SMA Negeri 1 Soko. Untuk diperhatikan semua peserta MPLS bahwasanya inilah beliaunya Bapak Mugit Suhanto. Bagi yang belum pernah bertatap muka silahkan diingat-ingat seperti ini ya Pak Mugit Suhanto. Jangan sampai kalian berbuat yang melanggar tata tertib, otomatis akan mendapatkan sesuatu dari Pak Mugit ini tentunya. Yuk berikutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Soko, Bapak Dr. Andes Sujito MPD. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan tenaga administrasi sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan semua anak-anakku siswa kelas 10 baru tahun 2020-2021 yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala pada pagi hari ini. Kita masih mendapat anugerah dari Allah SWT sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka pembukaan MPLS bagi siswa-siswi kelas 10 yang baru. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala bahwa kesehatan kita di pagi hari ini masih mendapat anugerah yang betul-betul sehat, sehingga apa yang kita lakukan pada aktivitas di hari ini bisa berjalan lancar sesuai yang kita inginkan. Anak sekalian, alhamdulillah hari ini tepat tanggal 13 Juli tahun
2020 merupakan hari pertama kalender pendidikan di tahun pelajaran 2020-2021. Hari Senin 13 Juli ini merupakan hari yang sangat membanggakan, yang sangat istimewa, karena hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi kita semua, khususnya dalam dunia pendidikan. Karena di tahun ini negara seluruh di dunia mendapatkan musibah dari Allah Ta'ala, yaitu berupa pandemi wabah yang sangat besar dan berdampak pada masyarakat, bangsa, negara, dan seluruh penduduk di dunia ini. Oleh karena itu, saya mengharapkan pada anak-anak, khususnya bagi siswa kelas 10 yang baru, marilah kita mengenang peristiwa sejarah di tahun pelajaran ini. Anak-anak, perlu kita ketahui bahwa tahun ini berbeda dengan tahun yang kemarin, khususnya dalam dunia pendidikan. Perbedaan dalam dunia pendidikan, kalau tahun yang kemarin kita bisa bertatap muka langsung dalam kegiatan pembukaan maupun pelaksanaan MPLS. Namun untuk tahun ini agak berbeda, karena tahun ini kita menggunakan sistem daring, yaitu belajar jarak jauh. Namun demikian, kita tidak putus asa, karena di sekolah sudah berupaya untuk mempersiapkan hal-hal tersebut terkait dengan proses pembelajaran, sehingga anak-anak tidak perlu resah, tidak perlu bingung, dan kalau ada sesuatu bisa langsung kontak, komunikasi pada pendamping masing-masing. Agenda pengenalan masa pelaksanaan pengenalan yang dikenal dengan pengenalan lingkungan sekolah di tahun ini, untuk sekolah kita menggunakan jalur atau jalan melalui media sosial. Media sosial yang sangat canggih, sehingga dengan media sosial kita akan mengetahui pengenalan yang ada di seluruh komponen yang ada di lingkungan sekolah ini. Dari 251 siswa baru, alhamdulillah semua bisa melakukan daftar ulang, dan sampai detik ini jumlahnya masih tetap 251 siswa baru yang berasal dari berbagai komponen, baik yang berasal dari MTS maupun SMP, baik negeri maupun swasta, baik yang berasal dari wilayah Kecamatan Suko, Kecamatan Kota Bojonegoro, Kecamatan Parengan, Rengal, dan sekitarnya. 251 siswa terbagi menjadi 10 gugus. Tiap-tiap gugus dibimbing, dipandu oleh seorang pembina dengan tim, panitia,
pelaksana pengenalan lingkungan sekolah yang ada di Pangkalan SMA Negeri 1 Soko ini. Anak sekalian, kalian harus tahu pengenalan yang ada di lingkungan sekolah. Kalian harus tahu siapa kepala sekolahnya, siapa wakil kurikulumnya, siapa wakil kesiswaan, siapa wakil sarana prasarana, dan siapa yang menjadi wakil humas. Begitu juga Bapak Ibu Dewan Guru, pengajar mata pelajaran masing-masing agama, PKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris. Begitu juga mapel pelajaran sains, fisika, kimia, biologi, dan matematika, termasuk dalam bidang sosial, geografi, ekonomi, sosiologi, dan bidang-bidang yang lain. Oleh karena itu, kalian semua harus tahu tentang komponen-komponen tersebut. Begitu juga tenaga administrasi sekolah yang bertanggung jawab dalam bidang kurikulum, yang membantu dalam bidang kesiswaan, yang membantu dalam bidang humas, sarana, termasuk yang bertugas dalam bidang perpustakaan, laboratorium fisika, kimia, biologi, dan laboratorium teknologi informasi. Anak sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, bahwa pengenalan kegiatan yang ada di sekolah juga sangat penting untuk kalian ketahui. Di sekolah ini banyak beragam kegiatan yang menunjang prestasi sekolah, yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Berbagai macam ragam ekstra yang ada di sekolah. Masing-masing kegiatan ekstra sudah mampu untuk menjadikan pilar, menjadikan contoh, dan bisa mengangkat prestasi sekolah mulai tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Baik itu ekstra di bidang pencaksilat, ekstra di bidang jurnalistik, olahraga, seni budaya, teknologi, dan yang lainnya. Semua itu bermanfaat bagi kalian semua asal mampu untuk mengikuti dan melaksanakan sesuai petunjuk dari pembina masing-masing. Begitu juga penunjang yang lain untuk peningkatan prestasi akademik, yaitu Olimpiade KSN, kompetensi sains nasional, baik dalam bidang sains maupun non-sains, fisika, kimia, biologi, astronomi, maupun ekonomi, geografi, teknologi, informasi, dan lain sebagainya. Semua ini merupakan wadah untuk mengangkat pengalaman dalam bidang akademik dan non-akademik, sehingga sekolah mampu untuk menyiapkan generasi yang mampu untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Anak sekalian kelas 10 yang baru yang saya hormati dan saya banggakan, bahwa sarana di sekolah ini juga sudah banyak sekali keberadaannya untuk menunjang proses
kegiatan pembelajaran pada khususnya. Oleh karena itu, kalian harus mampu untuk mengenali sarana yang ada di lingkungan sekolah, mulai pintu depan sampai berada di bagian belakang. Di dalam area lingkungan sekolah terdapat bermacam-macam sarana untuk menunjang peningkatan kualitas pembelajaran. Sarana tempat beribadah, sarana untuk pengembangan praktikum laboratorium fisika, kimia, biologi, sarana untuk pengembangan teknologi informasi, laboratorium komputer, lab 1 dan lab 2 teknologi informasi. Begitu juga pemerintah telah memberikan bantuan yang sangat bermanfaat bagi anak sekalian, khususnya bagi anak-anak yang alat media HP-nya error, rusak, bahkan ada anak yang tidak punya sekolah siap untuk memberikan pinjaman karena sekolah sudah mendapat bantuan media komunikasi berupa tablet yang sangat menolong, membantu bagi kalian semua dalam rangka meningkatkan kualitas teknologi informasi yang ada di lingkungan sekolah. Begitu juga visi misi yang ada di sekolah perlu juga kalian ketahui. Dengan visi dan misi tentu kalian akan tahu mau kemana arah jalannya sekolah ini dalam rangka untuk menyiapkan generasi muda seperti kalian semua. Sarana ruang kelas juga sudah banyak sekali dimanfaatkan kegiatan pembelajaran, begitu sarana kegiatan ekstrakurikuler, baik musik maupun band, olahraga, dan sebagainya. Ini semua diwujudkan untuk mendorong potensi yang dimiliki oleh anak sekalian dalam rangka menghadapi tantangan era global. Anak sekalian, perlu kita tahu prinsip dalam belajar, bahwa kalian belajar harus mampu untuk mengetahui, menerapkan prinsip-prinsip kapan kita belajar, di mana kita berada, disitulah kita juga bisa belajar. Prestasi yang ada di sekolah ini juga banyak sekali. Oleh karena itu, saya mohon kalian semua bisa meneruskan perjuangan kakak-kakak senior yang telah mampu membawa sekolah ini menuju prestasi yang sangat membanggakan. Mari kita semangat untuk belajar, karena dengan semangat belajar kita akan memperoleh kemudahan dalam menyongsong masa depan. Kita perlu mengetahui dan memahami bahwa dalam peribahasa itu perlu kita pahami, perlu kita hayati, karena hal-hal yang ada di dalam peribahasa itu bisa membawa semangat dan motivasi apabila kita lakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam belajar. Oleh karena itu, bagi anak-anak kelas 11 dan kelas 12 yang sudah berpengalaman bentuk organisasi, ikut dalam organisasi, baik organisasi siswa intrasekolah maupun organisasi di bidang kepramukaan dan sebagainya. Ini perlu
ditanamkan pada adik-adik kita semua. Dengan semangat yang membangun untuk belajar kapan, di mana kita berada, maka tentu kita akan sukses untuk menghadapi masa depan. Lancar kaji karena diulang, pasar jalan karena diturut. Kalau kita berbuat baik, tentu kita akan memperoleh kebaikan. Kalau kita berbuat jelek, tentu harapan kita mengalami kesulitan. Malah kita bangkitkan diri kita, semangat kita menyongsong masa depan sesuai yang kita harapkan. Semoga bermanfaat bagi anak sekalian, tapi semangat untuk belajar tentu akan membawa hikmah pada kita sendiri. Sekali lagi, dengan semangat belajar kita tidak akan putus dan kita tentu akan menjadi harapan bangsa, negara, orang tua. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada hal yang kurang berkenan di hati anak sekalian. Saya atas nama pimpinan Satuan Pendidikan mengucapkan mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, demikian tadi telah kita dengarkan bersama sambutan Bapak Kepala SMA Negeri 1 Soko. Dan secara resmi acara masa pengenalan lingkungan sekolah telah dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah. Acara berikutnya yaitu panduan penyerahan buku panduan masa pengenalan lingkungan sekolah secara simbolis kepada peserta yang ditunjuk agar segera menempatkan diri. Kepada Bapak Kepala Sekolah, kami mohon untuk bersedia menyerahkan buku panduan secara simbolis. Disambut tepuk tangan yang meriah oleh peserta yang lain. Baik, itu artinya secara resmi kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah telah dimulai pada hari ini, Senin 13 Juli 2020. Bagi yang hari ini secara live mengikuti acara ini, jangan khawatir, kalian akan mendapatkan buku panduan yang sama, namun melalui online atau nanti filenya akan kami kirimkan ke grup gugus kalian masing-masing. Baik, sebelum acara pembukaan ini kami akhiri, sebelumnya akan kami perkenalkan dulu Bapak Ibu guru yang saat ini berada di SMA Negeri 1 Soko. Yang pertama Bapak Dr. Andes Sujito MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Soko. Oke. Yang berikutnya yaitu Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Mugit Suhanto SPD. Berikutnya Bapak Setio Wawan MPD selaku Bapak Waka Kurikulum. Ini dia Bapak Setiawan MPD. Ya. Berikutnya dari Bapak Aswandi selaku Waka Humas. Saya lihat Pak Aswandi. Ya. Oke. Yang berikutnya ada ibu-ibu yang cantik yaitu Ibu Ike Susanti Wahyudini Subianto SPD selaku Waka Sarana dan Prasarana SMA Negeri 1 Soko. Berdiri Bu Ika mungkin? Ya, demikian. Yang berikutnya kalian masing-masing gugus mungkin penasaran dengan Bapak Ibu pendampingnya yang dari kemarin Sabtu mulai sudah mencari-cari kalian ini nama ini belum ada dan sebagainya.
mungkin penasaran dengan wajahnya beliau yang mana? Yuk kita panggilkan saja semuanya. Kita mulai dari gugus 1, Bapak Agus Yudi Rahmawan, SPD. Oke, Pak Agusnya lagi ada kepentingan yang sangat penting. Dia sebagai produser dalam acara ini yang mempersiapkan segalanya sehingga bisa disaksikan. Oke, Pak Agus sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya. Pak Agus mungkin ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan kepada anak-anaknya di gugus 1, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua. Selamat satu. Tadi masih banyak sekali yang masih bingung dan ada kendala mungkin dari internet, HP-nya, orang tua yang bekerja, ya. Nah, itu jangan usah khawatir. Ini yang memang hari pertama itu memang biasa seperti itu. Saya yakin untuk hari kedua, insya Allah akan lancar dan tidak ada kendala, tidak ada kendala yang terjadi pada hari pertama. Cukup banyak itu yang bisa sampaikan. Nah, lanjut. Ya, terima kasih Pak Agus Yudi. Selanjutnya dari gugus 2 ada Bapak Raden Puguh Widoyono, SPD. Pak Puguh, silakan. Ini beliaunya adalah guru fisika, juga bisa jadi sebagai guru prakarya dan banyak lagi yang lainnya. Silakan Pak Puguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi generasi kita. Sampai ketemu di selamat datang di acara NRS Siswa Baru SMA Negeri 1 Soko tahun pelajaran 2020-2021. Di sini saya dari koordinator gugus 2 berharap anak-anak tetap semangat mengikuti kegiatan MPLS walaupun caranya berbeda. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya selalu semangat selalu dan siap untuk perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Puguh. Berikutnya dari gugus 3 yaitu Ibu Rini Puji Lestari, SPD. Kepada Bu Rini kami persilakan. Sudah tidak ada yang disampaikan dari Bu Rini. Berikutnya dari gugus 4 beliau Bapak Muhammad Solihin, SPD. Semangat dari Pak Solihin. Dari gugus 5 Bapak Sahmuda, SPD. Ini beliaunya Bapak Guru Olahraga. Salam olahraga Pak Sahmuda. Ya, semangat tentunya seperti Pak Sahmuda yang selalu semangat. Berikutnya dari gugus 6 ada Pak Heri Eko Cahyono, SPD. Mungkin kalian sudah tidak asing dengan wajah yang satu ini ya. Oke. Berikutnya dari gugus 7 Ibu Heni Raufwatun, SPD. Monggo Bu Heni ada yang disampaikan. Oke, semangat ya Bu Heni. Berikutnya dari gugus 8 ada Bapak Budiono, SPD. Hati-hati ya, ini Pak Budiono. Gugus 8 yang belum akses silakan akses. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Pak Budi. Dilanjutkan gugus 9 ada Bapak Bakti Agung Nugraha, SSN. Satu-satunya, iya, di sekolah ini yang ada sarjana seni Pak Agung ya. Silakan Pak Agung. Alhamdulillah, tetap semangat. Ya. Dan terakhir gugus 10 Bapak Yupride Kawana, SPD. Selamat datang di SMA Negeri Depok untuk anak-anak yang saya cintai. Saya tunggu kehadirannya di SMA Negeri Depok ketika pandemi ini berlangsung. Terima kasih.
Ya, terima kasih kembali Bapak Ibu pendamping gugus mulai dari gugus 1 sampai dengan gugus 10 dan masih ada lagi pemateri masa pengenalan lingkungan sekolah yang akan menyampaikan materi pada hari berikutnya. Baiklah, kita sudah di penghujung acara pembukaan. Sebelum kita tutup, marilah kita akhiri dengan doa yang akan dipimpin oleh beliau Bapak Muhammad Solihin SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan ya'afila amahul. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibul busra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa muallimina wa jami' muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas shalihin. Allahumma ij'alna wa auladana wa qaumina wa ahlina min ahlil ilmi wa ahlil khair. ولا تجعلنا وإياهم من الشر والخير. اللهم بارك لنا في ذرياتنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. Ya, demikian tadi acara telah ditutup dengan doa dan saya selaku pemandu acara pada pembukaan kali ini undur diri. Dan kami sampaikan pula sebelumnya bahwasanya setelah ini kalian bisa break istirahat dulu 30 menit dan materi yang pertama akan disampaikan live mulai 10. Sekali lagi kami berikan waktu istirahat bagi kalian 30 menit, jam 10 tepat kalian bisa login kembali di sini dan menyaksikan materi yang pertama. Materi apa yang pertama? Yaitu konsep kurikulum dan konsep belajar di SMA Negeri 1 Soko. Sampai jumpa di materi yang pertama dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.